Selamat sore. Jumpa lagi sore ini bersama saya Sandy Sopakua dalam program KPA Tamrin. Kita masih melanjutkan kisah di surga bersumber dari buku Kisah Pengharapan tulisan Ellen G. White. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa sebelum melanjutkan kisah yang penuh tragedi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya dalam pelajaran ini kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu dan dapat lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Peperangan di surga adalah suatu kejahatan tertinggi untuk memberontak melawan pemerintahan Allah. Surga menjadi kacau. Malaikat ditugaskan berkelompok-kelompok dan setiap kelompok memiliki satu pemimpin. Setan memberontak melawan hukum Allah karena dia sangat ingin meninggikan diri dan menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan anak Allah, Panglima Besar Surga. Semua malaikat surga dipanggil menghadap Allah Bapa. Setan dengan berani mengumumkan ketidakpuasannya terhadap Kristus lebih dihormati daripada dia. Dia berdiri dengan sombong dan menuntut bahwa dia harus setara dengan Allah. Para malaikat yang baik menangis mendengarkan kata-kata setan dan penipuannya. Allah menyatakan bahwa para pemberontak akan segera diusir dari surga. Mereka yang memegang teguh keberadaan mereka yang tetap setia kepada hukum Allah telah berikan untuk memerintah dengan hikmat yang tinggi. Tetapi tidak ada pengampunan untuk menyelamatkan mereka yang telah berani melanggar hukumnya. Setan semakin berani dalam pemberontakannya, menunjukkan sikap merendahkan hukum penciptanya. Dia menyatakan bahwa para malaikat tidak memerlukan hukum dan mereka harus bebas mengikuti kemauan mereka sendiri yang akan menuntun mereka secara langsung. Hukum menurut dia adalah pembebasan terhadap kebebasan mereka. Dan penghapusan hukum adalah satu-satunya tujuan utama pemberontakan mereka. Kebahagiaan para malaikat terdapat dalam penurutan mereka yang sepenuhnya kepada hukum. Masing-masing mempunyai tugas khusus, dan hingga setan memberontak, ada keadaan yang sempurna dan harmonis di surga. Kemudian terjadilah perang di surga. Anak Allah, putra mahkota surga, dan para malaikatnya yang setia terlibat dalam peperangan dengan pemberontak dan kepada mereka yang bergabung dengan dia. Anak Allah dan para malaikat yang setia dan benar tersebar luas dan setan bersama-sama pengikutnya diusir dari surga. Semua malaikat yang tinggal mengakui dan mencintai keadilan Allah. Tidak ada noda pemberontakan tinggal di surga. Semua damai dan harmonis lagi, seperti sedia kala. Para malaikat di surga menangis terhadap nasib dari para sahabat yang dahulu mereka bersama-sama berbahagia dan bergembira. Seluruh penghuni surga merasakan kehilangan. Allah Bapa dengan segera berunding dengan anaknya untuk menyelesaikan rencana mereka untuk membuat manusia tinggal di bumi. Dia akan menempatkan mereka pada pencobaan sebagai ujian kesetiaan mereka sebelum mereka dibuat menjadi selamanya aman. Mereka memiliki sukacita Allah. Mereka berbicara kepada malaikat dan malaikat kepada mereka. Allah tidak melihat bahwa tempat menempatkan mereka di bawah kuasa ketidakpatuhan. Penciptaan. Allah Bapa dan Anak memulai pekerjaan agung dan ajaib yang mereka sudah rencanakan, yaitu menciptakan dunia.
Bumi yang indah dan menakjubkan itu berasal dari tangan Sang Pencipta. Ada gunung-gunung, bukit-bukit, dan padang yang datar, diselingi oleh sungai-sungai dan danau-danau. Bumi bukan hanya satu dataran yang luas, tetapi dihiasi dengan bukit-bukit dan gunung-gunung yang tidak terjal dan curam seperti halnya sekarang ini, terlihat teratur dan indah. Bukit-bukit batu yang terpendam di dalam tanah tampak seperti tulang-tulang dari bumi. Air tersebar dengan seimbang. Bukit-bukit, gunung-gunung, dan dataran yang sangat indah dihiasi tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang tinggi, dimahkotai oleh pepohonan yang jauh lebih indah daripada yang ada sekarang ini. Udara segar dan menyehatkan, dan seluruh permukaan tampak bagaikan sebuah istana yang megah. Para malaikat menikmati pemandangan ini dan bersukacita karena pekerjaan Tuhan yang ajaib dan menakjubkan itu. Setelah bumi diciptakan dengan binatang-binatang di dalamnya, Bapa dan Anak melaksanakan rencana mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan, yaitu menciptakan manusia yang serupa dengan gambar mereka sendiri. Mereka bekerja sama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Bagaimanakah kisah Adam dan Hawa selanjutnya? Ikuti minggu mendatang bersama saya, Sandy Sopakua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah belajar mengenai penciptaan ya Bapa, dan kami akan melanjutkan di minggu yang mendatang ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.